Hai hai hai, selamat datang di Daskes, Darussalam Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng mantan Ketua OSIS periode 2023-2024. Ada A Akbar. Hai A. Hai, A, kita bakal ngebahas seputar pengalaman organisasi. Sebelumnya kesibukan AA sekarang apa sih? untuk sekarang sih kesibukan setelah kemarin baru selesai mengerjakan proyek buat film. Untuk sekarang sih belum ada kegiatan yang lain. Eh, Paling juga mempersiapkan buat ujian sekolah nantinya. Ya. Paling itu aja sih untuk sekarang mah. Nah, kan A Akbar di SMA Darussalam ini ikut organisasi OSIS. Tapi sebelumnya A Akbar pernah gak sih ikut organisasi selain OSIS atau eskul gitu? Kalau untuk organisasi sih tidak ada ya, hanya di OSIS saja. Mungkin kalau misal eskul lain, paling di Poli, karena ya ada bakatnya di situ. Jadi yang lain mah ya cuma suka-suka tapi nggak sampai mengikuti eskul tersebut. Jadi hanya dua ya. Ya, hanya dua saja. Aku boleh ya nanya-nanya. Kan AA udah lulus juga di OSIS, istilahnya udah lengser lah ya. Pastinya sedih dong kayak kangen sama teman-teman organisasi, kangen kumpul-kumpul bareng teman organisasi. Sebelum AA masuk ke organisasi OSIS, pasti ada dong ya kayak motivasi. Apa sih yang menjadi motivasi AA sehingga AA tertarik buat masuk OSIS? Waktu dulu pas awal-awal join OSIS itu termotivasinya karena dulu pas waktu di MTS pernah mengikuti OSIS. Jadi waktu sekarang pas SMA pengen lagi gitu mengulang kembali apa yang sudah dilakukan pada saat waktu masih MTS gitu. Jadi istilahnya ingin mengembangkan Nah, gitu iya ya. gitu. Oke, lanjut. Kalau ngebahas waktu nih, kan pasti kita tuh harus pinter-pinter buat waktu. Misalkan waktu buat belajar, waktu buat organisasi, waktu buat hangout bareng teman-teman juga pasti perlu banget ya kan. Nah, gimana sih cara AA bisa ngebagi waktu tersebut? Kalau untuk membagi waktu sih, yang pertama kan kalau misal di organisasi OSIS itu sedang banyak acara-acara, pasti lebih mementingkan dulu yang prioritas. Karena menurut saya pada waktu itu OSIS merupakan prioritas saya. Karena oh ya, sebelumnya saya juga kan di OSIS itu sebagai ketua OSIS. Ya. Nah, tentu banyak sekali beban yang sangat memberatkan diri saya sebagai ketua. Kalau misal sedikit saja saya meninggalkan sebuah acara, pasti akan membuat permasalahan untuk orang lain. Karena ya namanya ketua pasti setiap acara harus ada. Nah, itu yang menjadi pola pikir saya. Untuk membagi waktu sendiri, OSIS sama belajar itu sebenarnya gampang kalau misal kita tahu mana yang harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau saya pribadi kan selalu memprioritaskan OSIS terlebih dahulu. Ya. Jadi waktunya ya pasti banyak ke organisasi. Bahkan ketika sedang belajar pun, ketika ada pembina OSIS menyuruh kita untuk apa ya? Misalnya Dispen. kalau Dispen. dispen sosialisasi keluar, Ya. mau gak mau kita harus siap dispen apapun keadaannya. Bahkan ketika kita dispen aja itu masih banyak guru-guru yang ada yang suka, ada Ya, yang enggak. ya. Nah,
bagaimana sih kita cara mengatasi itu? Ya, yang penting kita dispen karena Hal disuruh, yang penting. karena hal yang penting itu. Satu lagi, kita dispen jangan hanya apa ya? Jadi jangan kita tadi disuruh dispen, tapi dispennya nggak terlalu penting. Nah Dan kalau kita nah melalaikan ya pelajaran. mending kalau kata saya mah kalau misal lebih penting belajar daripada dispen, ya udah belajar dulu. Tapi kalau misal lebih penting dispen, nah baru boleh izin untuk keluar. Nah Ya, gitu. betul. Ini bisa dicontoh ya buat adik-adik OSIS. Nah, selanjutnya eh AA kan pas waktu masih menjabat sebagai ketua OSIS, ada gak sih perasaan capek atau kayak pengen keluar aja deh dari OSIS, saking stresnya di OSIS, saking stresnya jadi ketua OSIS gitu. Kalau capek sih pasti ada ya, namanya juga. Apalagi ketua OSIS, Ya, betul. pasti bebannya itu berat banget. Betul. Tapi kalau misal kepikiran untuk keluar dari organisasi, itu sangat tidak. Karena ya saya sebagai ketua OSIS gak mungkin bisa Iya. tiba-tiba keluar dari OSIS. Cuma ya paling kalau misal lagi ada masalah atau stres karena organisasi, ya udah lebih baik menyendiri. Kalau enggak ya share aja ke teman-teman. Kalau lagi ini lagi capek atau lagi bad mood atau yang lain, jangan sampai ketika kita punya suatu masalah atau ya yang lainnya di organisasi, jangan sampai kita pendam Terfikir. sendiri, Iya, betul. jangan sampai kita ada kepikiran untuk keluar. Karena menurut saya itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau misal ada masalah atau ada yang lain, ya selagi kita masih punya pembimbing di OSIS, ya lebih baik kita ceritakan kepada pembimbing tersebut. Ataupun kalau misal kelas 10, 11, ya ceritanya ke kelas Kelas 12, 12. ya paling gitu aja sih. Oke. Nah, setelah AA menjabat sebagai ketua OSIS, pelajaran apa yang AA dapat setelah menjadi ketua OSIS? Kalau pelajaran sih banyak ya, yang sebelumnya ketika saya menjabat ketua OSIS di MTS, itu sangat berbeda ketika kita sudah menjabat di SMA. Seperti hal pengalaman, acara itu kan berbeda ya. Kalau misal di MTS itu kan kita paling ya acara masih dibantu sama guru-guru, sama pembimbing. Kita hanya cuma menjalankan peran-peran tugasnya masing-masing. Nah, tapi kalau misal di SMA sekarang, saya itu kebanyakan ya mikir sendiri, membuat konsep sendiri, Iya. semuanya sendiri. Beda banget pas waktu masih di MTS. Nah, pembelajarannya, eee, saya jujur ya, secara pribadi saya sebelum masuk di organisasi pendiam. Hmm, Pendiam, tidak mau bergaul, introvert ya. introvert lah ya kayak gitu. Tapi setelah saya mencalonkan OSIS, saya mendapat banyak hal yang belum pernah saya dapatkan. Ya seperti saya Lebih me percaya diri. lebih percaya diri, berani berbicara di depan banyak orang, bahkan berbicara di depan guru pun waktu sebelum masuk OSIS ya masih takut-takut. Takut salah ngomong ataupun takut ya istilahnya mah takut dicarekan lah. Da Takut ya, dicarakan. soalnya kan ari jeung guru mah kan kudu Sopan. sopan, tata cara berbicara kudu dijaga. Ya jeung anu sanesna we lah. Da nya intina mah kitu da kumaha nya ari di OSIS mah Harus ngejaga nama baik OSIS lah harus gitu. menjaga nama baik OSIS, harus menjaga nama baik sekolah. Ya, betul. Jangan ada pemikiran kalau di OSIS itu hanya menjaga nama baik Kayak nama OSIS. baik OSIS.
Tapi juga yang paling penting itu menjaga nama baik sekolah. Sekolah. Karena banyak orang atau banyak anggota OSIS itu masih yang kalau di OSIS itu ya kayak diam, diam, baik. Tapi ketika sudah di luar sekolah, ketika sudah tidak berpakaian sekolah, mereka banyak yang pergaulannya tuh bebas. Kalau ya semisal kalau misal pergaulannya itu kayak kalau perempuan kalau di sosial media mah yang kerudungnya dibuka atau yang lainnya. Nah kan itu juga sebagian kecil yang harus dijaga dari sekolah. Iya, betul Karena ya sekali. namanya juga OSIS ketika emang sudah tidak berpakaian seragam ataupun yang lainnya, tapi ketika eh, kita upload di sosial media, siswa-siswa SMA Darussalam melihat pasti bakal bahan Ada pro ya kontranya pro ya. kontra terus komenan-komenan yang dari siswa Ya, yang kurang mengenakan lah. ya. Eh, Soalnya kan kita sebagai OSIS selalu mengingatkan siswa untuk berperilaku baik, menjaga berpakaian. Nah, kalau misal ya kalau misal kitanya sendiri belum bisa Berperilaku mengamalkan dengan baik. itu semua, ya menurut saya sih jangan mau menyuruh orang, tapi perbaiki diri dulu sendiri, baru kita memperbaiki orang lain. Nah itu sih. Ya, betul. Eh, Nah, selain aktif di organisasi OSIS, A Akbar juga telah mengikuti beberapa perlombaan, salah satunya lomba membaca berita. Dan A Akbar berhasil mendapatkan juara kedua tingkat nasional. Nah, aku mau tahu dong gimana persiapan A Akbar dan tim untuk mempersiapkan lomba tersebut dan hal apa aja yang jadi kendala. Untuk persiapan sendiri, kebetulan saya yang pertama kali apa ya, Tunjuk. ditunjuk sama Miss Rika, bahwasanya kamu nanti cari orang ya buat ikutan lomba ini. Kamu siapin orang-orangnya berapa orang, yang pembaca beritanya siapa, yang penulis naskahnya siapa, Iya. yang editornya siapa. Nah, kebetulan waktu itu kita ada 5 apa 6 gitu ya. Yang pertama saya, terus Ismi, ada April, ada Mutiara, terus ada Denis. Nah, kelima orang tersebut saya kumpulkan, lalu saya apa ya, serahkan nama-nama 5 tersebut kepada Miss Rika untuk mengikuti lomba. Sebetulnya banyak apa ya, banyak penolakan-penolakan sebelumnya. Karena yang pertama pengalaman mereka belum ada, mereka gak tahu harus gimana. Iya. Tapi saya pribadi membuat apa ya, mereka supaya Tertarik. tertarik, supaya mereka mau ya dengan ini gampang kok. Kalian cuma gini, gini, gini. Kita punya beberapa waktu untuk mempersiapkan semuanya. Ya kita pasti bisa. Memang kita belum pernah bikin berita, belum pernah bikin pengambilan video atau yang lainnya. Tapi ini merupakan pengalaman pertama bagi saya, bagi mereka untuk mengikuti lomba seperti halnya ya yang kayak visual-visual gini. Terus kendala sih nggak ada ya. Paling oh enggak, kendala itu paling saat kita pengambilan gambar, pengambilan video, kita itu sangat terbatas. Karena apa ya? Kita hanya memaksimalkan barang-barang yang ada di sekolah. Seperti halnya mic, eh, kita pengambilan videonya menggunakan kamera, terus yang latarnya kita membeli secara ngadadak gitu intinya mah. Hmm. Jadi ya paling itu aja sih persiapannya. Namun
se apa ya, setelah sekian banyaknya rintangan-rintangan dari awal, ya alhamdulillah pada hari hanya ketika kita berangkat ke Bandung, kita diberi kesempatan untuk, membawa piala lah intinya mah. Da Sebenarnya kita itu tidak berharap banyak ya, karena, kita bersaing di sana itu bukan hanya sekedar kecamatan ataupun ya kabupaten gitu, tapi di sini, mencakup provinsi Jawa Barat. Jadi banyak, Saingan. banyak Saing. saingan, banyak sekolah-sekolah yang ikut daftar juga, ya pasti ya apa ya, jadi merasa kecil hati ada, cuman ya apapun hasilnya, kita yang penting usaha usaha usaha. Nah, yang penting kan kita sudah apa ya, mengirimkan videonya, sudah Berusaha. berusaha, apapun hasilnya ya kita tunggu di hari H-nya gitu. Tapi hebat banget loh Akbar sama timnya. Meskipun persiapannya belum cukup mateng sama properti-propertinya belum mengadai banget, tapi berhasil mendapatkan juara kedua itu benar-benar kayak keren banget. Kayak patut dicontoh untuk adik-adik nanti. Oke, lanjut. Siapa aja siswa dan siswi yang ikut berpartisipasi untuk mengikuti lomba tersebut? Ya, eee, seperti tadi yang sudah saya Oh, sampaikan ada 5 orang dari masing-masing kelasnya. Jadi ada dari IPA 2, ada dari IPA 1, ada dari IPS 2. Kalau dari IPA 2 itu ada Ismi, Mutiara, April. Kalau dari IPA 1 itu ada Denis. Kalau dari IPS 2 ya ada saya sendiri. dan pastinya guru-guru juga sangat Ya, mendukung ya. tentu saja karena kalau tidak ada peran dari guru, kita tidak akan bisa mengikuti acara ini. Karena yang pertama tahu ada acara ini itu dari Miss Rika. Itu pun kalau saya masih ingat ya, eh, kita itu daftar Hamin beberapa hari. Jadi kita mempersiapkan itu cuma ya 2 hari. 2 hari pengambilan video, 1 hari untuk proses editing. Jadi, kita hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikan itu semua. Dari pembuatan video, dari proses editing, ya 3 hari mungkin itu saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman saya karena, pembuatan film ini tentu banyak rintangan, tentu banyak halangan, tapi mereka masih bisa bersemangat untuk menyelesaikan ini semua. Bahkan dulu ketika apa ya, eee, ketika ada suatu problem, kita itu, dalam segi uploading ke Instagram, ada beberapa kendala seperti halnya kayak, jaringan kita emang menggunakan WiFi sekolah, cuman karena WiFi sekolah mungkin ada beberapa orang yang pakai, lama-lama terus ketika sudah upload, yang pertama ketika dicek kembali, itu ada kesalahan dalam penguploadan. Kayak misalnya, eee, yang harusnya 5 menit ke atas, diupload di Instagram cuma bisa 3 sampai 4 menit. Nah, itu yang agak sedikit membuat mereka pesimis. "Oh, ini gimana ya? Ini harus apa ya? Kok nggak bisa, caranya gimana biar bisa ke-upload terus?" Nah, kebetulan saya sebagai, apa ya, dulu teh sebagai yang megang Instagram, Iya. jadi saya coba nyari-nyari di YouTube, caranya supaya bisa mengupload semua tanpa dipotong di Instagram. Nah, alhamdulillahnya ketika sudah mulai pesimis, waktu sudah mulai mepet, ya alhamdulillah sudah mulai Bisa. ada
ada sedikit penerangan gitulah. Jadi bisa, dan alhamdulillahnya ya kita berkesempatan pergi ke Bandung, ke ke tempat yang bikin lombanya ya, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk menjuarai, meski juara dua tapi itu merupakan yang paling berharga, momen-momen paling apa ya, paling penting dalam hidup saya. Nah, bagaimana perasaan Akbar dan tim setelah berhasil meraih juara kedua? Perasaannya waktu dulu di sana sih pasti senang, karena kita tidak menyangka semuanya bisa terjadi gitu ya. Soalnya kan emang kita itu dari awal nggak mempunyai keinginan untuk juara, tapi keinginan kita itu untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, jadi ya waktu itu dari guru-guru, dari anggota-anggota yang ikut pasti bahagia, bangga banget. Meski juara dua, tapi itu membuat mereka Cukup sangat-sangat puas, sangat-sangat puas malah. Bukan cukup tapi sangat puas puas. buat mereka. Ya gitu. Nah, setelah nanti lulus, apa sih rencana Akbar buat ke depannya? Mau ngelanjutin ke pendidikan yang lebih tinggi, kayak kuliah, atau mau mutusin buat kerja? Kalau untuk saya pribadi, untuk kedepannya masih 50-50 ya, 50-50 itu masih ingin kerja, tapi pengen juga kuliah. Masih belum menentukan, masih belum bisa menemukan yang fixnya sih yang harus yang mana. Soalnya dari keluarga, terutama itu dari keluarga ibu, semuanya pengen saya itu kuliah, kuliah, kuliah. Sedangkan saya sendiri, kalau misal kuliah itu eh, bisa, mau, pengen, cuman ya yang simple aja gitu. Yang Hmm. malasnya mah cuma ya malas mikir lagi. Soalnya sekarang pun ketika lagi di SMA ya kapasitas pemikirannya sudah kebanyakan males. Ya pengennya itu Udah diem aja udah gitu diam kayak, aja, ataupun ya mengerjakan hal yang lain gitu daripada harus memikirkan materi lagi, materi lagi. Nah, kalau untuk kerja sendiri, saya itu pengen banget kerja, soalnya saya sudah istilahnya sudah harus tahulah ketika beres sekolah harus kerja di mana. Nah, kebetulan kan ada bapak saya masih kerja di suatu PT di Jakarta. Nah, saya bisa ditawarkan masuk ke situ oleh bapak saya, karena ya daripada mencari yang lain, mending mencoba dulu, yang ada. mumpung ya mencoba dulu yang ada, karena mumpung masih ada orang tua yang kerja di situ, ya lebih mudah lah untuk kita memasuki pekerjaan tersebut. Ya cukup pusing juga ya untuk menentukan mau kuliah atau mau kerja. Mm. Mau kuliah tapi emang udah capek banget, mau kerja tapi mau kuliah. Nah iya Pusing lah gitu sih. ya. Oke, langsung lanjut. Balik lagi ya ke OSIS. Apa sih pesan buat adik-adik OSIS angkatan yang sekarang dan selanjutnya? Kalau pesan sih dari saya yang paling utama itu, kalian harus bisa menjaga nama baik OSIS, menjaga nama baik sekolah, serta menjaga nama baik diri kalian masing-masing. Jangan sampai kalian mengecewakan banyak orang, karena kalian di OSIS pasti kalian eh, apa ya? Pasti kalian ditaruh kepercayaan dari guru-guru. Jangan sampai kepercayaan dari guru-guru kalian sia-siakan, karena ya dari OSIS itu kepercayaan dari guru
ataupun dari kepala sekolah itu yang sangat paling berharga. Soalnya ya kita setiap acara gak bakal jauh-jauh, pasti bakal ketemu lagi sama guru, sama guru, sama guru. Ya, Pasti ya yang paling utama jaga komunikasi kita sama guru yang paling utama. Terus yang kedua, saya ingin mengingatkan sekali, kalian itu di organisasi bukan hanya sekadar numpang nama doang gitu. numpang tenar. Ya, numpang tenar. Karena kebanyakan sekarang itu eh, siswa-siswa ingin masuk OSIS hanya ingin ditahu, ya hanya ingin tenar gitu. Jadi banyak yang tahu ataupun jadi terkenal ataupun yang lainnya. Bukan hanya sekedar itu. Kalian itu di OSIS, apalagi kalau misal ketua ya, pasti mempunyai program-program yang harus dikerjakan. Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan oleh kalian yang telah terpilih menjadi ketua, kalian Lalai. lalai, kalian tinggalkan begitu saja. Tapi kalian harus bisa mengerjakan semua apa yang sudah dijanjikan sama kalian. Itu aja sih. Kalau misal, oh ya, kalau buat anggota, eh saya harap kalian itu lebih percaya diri. Percaya diri itu dalam anggapan, aku teh bisa, kamu teh bisa mengerjakan ini semua. Jadi ya kenapa tidak gitu. Jangan sampai kalian mempunyai bakat di sini, kalian tidak pede, malah kalian tinggalkan bakat kalian di sini. Tapi kalian punya bakat, ya kalian kembangkan untuk kedepannya. Apalagi di OSIS itu merupakan kesempatan besar untuk kita meningkatkan kapasitas-kapasitas yang Ada di belum, diri kita. ya yang ada di diri kita. Karena ya kalau bukan di OSIS, ya di mana lagi? Ya mumpung gratis, mumpung nggak ada pungutan biaya dari manapun, ya kita coba aja. Ya, jadi intinya gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu berakhir. Nah, oke guys, karena aku udah banyak ngobrol bareng A Akbar, jadi podcast kali ini kita tutup. Bye-bye. Bye bye.